Diam, jangan sampai rakyat sudah melakukan kekuatan sehingga rakyat turun ke jalan menolak semua apa yang diperintahkan oleh negara. Maka ini warning pada negara. Harus ingat bahwa rakyat diam itu bukan berarti tidak melawan. Diam itu melawan, Pak. Melawan dengan caranya. Mereka tidak akan membayar pajak bisa aja. Karena kalau terjadi makan gratis, Bapak siap-siap aja semua, Pak. Pajak akan dinaikkan karena pos akan digunakan untuk membayar itu semua. Oleh karena itu kita minta di sini kita harus solid, kita buktikan kepada masyarakat Indonesia. Kita bukan bicara jumlah, tapi kita bicara apa yang kita sampaikan. Di sini kita ingin memperkuat, ingin memberi supporting kepada fraksi-fraksi, fraksi PDI, fraksi PKS, fraksi Nasdem, fraksi PKB, fraksi P3 untuk melakukan hak angket. Jangan kita bela-belakan, mereka semua harus berjuang. Kita pertanyakan bila perlu, semua partai itu kita guduk kantornya untuk melakukan hak angket. Merdeka! Sudahkah kita merdeka? Merdeka dari penjajahan asing. Tetapi kita belum merdeka di negeri kita sendiri. Kita dijajah oleh pemimpin kita. Kita dijajah dengan konstitusi yang sudah dikebiri. Kita dijajah dengan demokrasi yang sudah dicabik-cabik. Pancasila sudah disuntik mati oleh kepentingan elit. Apakah Undang-Undang Dasar masih tetap harus kita jalankan? Ataukah hukum rimba yang harus ada di Republik Indonesia? Yang kuat memakan yang lemah dengan cara-cara kita seperti binatang-binatang yang di hutan. Indonesia bukan lagi Indonesia yang beradab. Pemilihan umum adalah tempat memilih pemimpin yang sesuai dengan hati nurani rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, tetapi bukan lagi dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Terserah kemauan si penguasa, terserah kemauan pemimpin yang tidak takut akan Tuhan, pemimpin yang bersembah kepada setan. Setan, pemimpin setan. Kalau pemimpin takut akan Tuhan, semua kawan-kawan kita yang ada di legislatif, saudara-saudara kita yang di legislatif, diberikan Tuhan 5 indera, mendengar penderitaan rakyat, melihat penderitaan rakyat saat ini yang telah dibodoh-bodohi oleh presidennya, merasakan penderitaan rakyat. Kaum dewan yang terhormat di gedung yang tinggi sana, bukan hanya butuh suara kita mereka datang. Sekarang kita yang datang. Kita yang datang ke gedung ini karena kita tahu ini adalah gedung rakyat, di mana di sini suara rakyat yang didengarkan. Bukan suara oligarki, bukan suara presiden yang tidak taat terhadap konstitusi. Kalau konstitusi tidak kita penuhi lagi, semua kita liar seperti binatang buas. Apakah ini yang dikehendaki? Memakan satu dengan yang lainnya, membunuh satu dengan yang lainnya. Kita mama perempuan yang taat dengan undang-undang yang tidak seberapa nilainya. Adakah kawan-kawan yang di gedung sana melihat kami yang hadir di sini? Jangan lihat kami sedikit. Saat ini kami sedikit, tetapi kami bagaikan spora. Kami menjamur kemana-mana. Kebenaran dan keadilan akan mencari jalannya sendiri. Bukan seperti tong kosong yang nyaring bunyinya. Cuap-cuap tidak jelas. Kalau kita adalah pejuang, jelas tercatat di Republik ini.
Kami ibu-ibu adalah tiang negara, tiang rumah tangga, tiang doa. Saat ini kami semua menyatukan hati berdoa. Tuhan akan menegur engkau. Jangan engkau lari dari kenyataan. Tuhan akan menegur engkau. Terima kasih saudara-saudaraku, ibu-ibu yang hebat, wanita-wanita hebat yang benci dengan kejoliman, ibu-ibu yang pantas dicontoh. Kita pejuang keadilan, pejuang kebenaran. Terima kasih buat mama hebat, bapak-bapak polisi sana menjadi hebat. Itu karena ibu-ibu, karena ada ibunya yang ngurus. Semangat! Semangat, jangan lengah berjuang. Indonesia Mau jadi apa negeri ini? Bapak Ibu Jika penguasa sudah bersama para penjahat, menyuarakan jika semua cara dipakainya untuk melestarikan kekuasaan, dan ciptakan mau jadi apa negeri ini? Jika pemimpinnya berkhianat pada hati nurani, Indonesia jika penguasa berbohong kepada rakyatnya sendiri, tak ada lagi artinya demokrasi. Mau jadi apa negeri ini? Jika pemilihan umum berubah menjadi penipuan umum yang hasilnya dipenuhi oleh kebohongan, kedaulatan rakyat berubah menjadi kedaulatan kolega dan keluarga. Ketika hak rakyat dari uang negara dibagikan untuk kepentingan kemenangan keluarga, mau jadi apa negeri ini? Sore ini di depan gedung DPR RI, Gerakan Keadilan Rakyat menyampaikan suara hati kita, suara rakyat yang tertindas dan terzalim oleh penguasa. Semoga semesta meridhoi perjuangan kita. Kebenaran akan menemukan jalannya. Satyam Eva Jayate. Terima kasih. Ustaz, untuk biar agak semangat, kita goyang dulu. Ayo, goyangin aja Mbak. Ayo, dan pilih-pilihan. Jangan malu-malu, jangan malu-malu. Jokowi. Seperti kita tahu bahwa sebetulnya oleh DKPP pencalonan Gibran itu tanggalnya terlambat, sehingga seharusnya pencalonan Gibran sebagai cawapres itu dibatalkan atau tidak diloloskan untuk mengikuti pemilu. Hukum dibuat untuk ditaati oleh seluruh penduduk Indonesia, tidak terkecuali kepada keluarga presiden. Jadi pencalonan Gibran itu tanggalnya sudah tutup. Itu pertama. Kedua, Presiden Jokowi 2 hari sebelum pelaksanaan pemilu memberikan dana taktis
biasa. Sampai ada yang menerima 125 juta dari golongan pertama, golongan kedua, golongan ketiga, golongan keempat, golongan 4 sampai golongan 7. Untuk apa mereka mendapat dana taktis itu? Seharusnya kalau ada dana di pemerintah diberikan kepada fakir miskin. KPU dan Bawaslu sudah dapat gaji, sudah dapat tunjangan dan sebagainya. Untuk apa dikasih dana seperti itu? Mereka bertugas, sudah menjadi kewajibannya. Kalau kamu memberi dana taktis, janganlah di saat-saat yang genting. Kenapa 2 hari sebelum pemilu baru diberi dana taktis? Ternyata setelah dilakukan penelusuran, banyak anggota KPU dan anggota Bawaslu yang melakukan kecurangan di dalam sistem kerja mereka.